Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, kita sudah mau menginjak HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, di mana kita selaku warga Indonesia yang baik dan benar, mulai dari Sabang sampai Merauke, pada tanggal 17 Agustus 1945 kita akan sama-sama merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia sebagaimana biasa ya. Kita mulai dari malam, mungkin kalau misalkan dibolehkan dan lain sebagainya, mengikuti protokol yang akan dijalani, mungkin ada pawai obor atau apa mungkin, tapi kayaknya sih pesimis ya, kemungkinan untuk malam 17 Agustus nanti tidak akan ada pawai obor, atau juga lomba-lomba yang lain seperti biasa mungkin kayaknya tidak ada. Mungkin ada beberapa perubahan yang mungkin direncanakan oleh pemerintah daerah Kalimantan Timur, karena ini juga nantinya akan menjadi beresiko-resiko yang besar di kemudian harinya. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa pada peringatan kali ini kita semua sama-sama introspeksi lagi, sama-sama menimbang lagi, mengkoreksi lagi. Ada beberapa hal mungkin yang kurang, ada beberapa hal yang sudah mungkin dicapai oleh pemerintah. Ayo kita sama-sama bahu-membahu membangun negara ini, memperbaiki setiap kekurangan-kekurangan yang ada, bersatu padu dalam membangun bangsa ini. Karena jujur saja, dalam 10 tahun terakhir ya kan, kita sudah bercerai-berai, habis-habisan, babak belur dalam perlombaan kontestasi pilpres, pilkada dan lain sebagainya. Maka disinilah saatnya kita selaku anak bangsa, mulai dari Sabang sampai Merauke, dimanapun Anda berada, kita akan merajut kembali, introspeksi kembali apa yang telah kita perbuat selama ini. Karena jujur saja yang saya amati bahwa di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui: Islam, Katolik, Kristen, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu, dengan berbagai macam latar belakangnya. Dari Islam itu sendiri pun ada berbagai macam aliran, ada berbagai macam kelompok, ada berbagai macam firqah, ada NU, Muhammadiyah, Persis, Wahabi, dan lain sebagainya. Nah, konten saya sejauh ini yang saya hadirkan, visi dan misi saya bukan mempertentangkan dari semua organisasi agama manapun, kemudian latar belakang apapun, terutama yang berkenaan dengan agama Islam sendiri, yang berkenaan masalah organisasi keumatan ya, organisasi masyarakat, yaitu NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain sebagainya. Kalau misal toh pun saya menegur seorang ustadz yang berlatar belakang yang berada di organisasi Wahabi misalkan, saya tidak mempermasalahkan Wahabinya, tapi saya hanya mempermasalahkan mungkin dari fatwanya, pendapat hukumnya, dan lain sebagainya. Seperti itu, tanpa pernah menjelek-jelekan organisasi itu sendiri. Seperti halnya juga saya mungkin pernah
ada mengkritik sebagian pendapat dari ulama-ulama NU, Ustadz NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, itu bukan berarti saya mengkritik juga menyalahkan keorganisasiannya, tetapi pure sebatas hanya personalnya saja, pendapatnya itu saja. Toh pun kalau misalkan itu berbeda, memang itu pendapat yang memang harus diambil dengan jalan yang berbeda, itu tidak ada masalah bagi saya, dan saya akan tetap perjuangkan di channel saya apa yang menjadi apa yang menjadi dasar pandangan Ustadz tersebut dalam menukar pendapatnya. Dan begitu juga saya sendiri pun juga kalau misalkan mempunyai pandangan yang lain, silahkan mau teman-teman ambil, silahkan mau teman-teman buang juga tidak ada masalah. Dan toh pun saya juga bukan siapa-siapa, saya hanya sebagai ustadz biasa lah, mungkin cuma sebagai pelengkap batu ganjalan seperti itu saja, yang diambil tidak bertambah, dibuang juga tidak berkurang, seperti itu. Tapi insyaallah saya berkonten di sini, membuat konten di sini, membuat channel di sini bukan tujuan untuk memperkeruh suasana, menambah masalah, tapi lebih netral, lebih fleksibel. Dan kalau toh pun misalkan saya menyalahkan berdasarkan hukum-hukum yang ada, seperti itu. Kalau misalkan saya berani menyalahkan itu karena memang tidak ada dasar dalilnya. Kalau toh pun memang itu ada dasar dalilnya, kita berbeda, ya saya akan katakan ya sebagaimana adanya. Tidak pernah saya ya menjelekkan satu sama lain, wah ini begini-begini, kemudian dalilnya yang aslinya kita sering tutupin, seperti itu. Ya banyaklah yang saya liatin di ustadz-ustadz di manapun ya, yang ada di YouTube, terutama yang sudah di-share di YouTube, itu menjelekkan satu sama lain kayak gitu. Tapi landasan yang dia punya itu nggak pernah disampaikan di situ. Hanya mengatakan bahwa ustadz ini mujassimah misalkan, tapi apa yang menjadi landasan dia tidak pernah disebutkan, seperti itu. Begitu juga Ustadz B mengatakan Ustadz saya seperti ini ahli takwil dan lain sebagainya, tapi landasan yang dia pegang tidak pernah diutarakan ke umat, seperti apa landasan hukumnya, seperti itu, apa dalilnya dan lain sebagainya. Nah, kalau di channel saya pribadi, misal saya Ustadz A, Ustadz Wahabi katakan seperti itu, berpendapat seperti itu. Nah, saya akan sampaikan ke halayak umum bahwa Ustadz C ini pendapatnya berbeda karena dia pandangannya seperti ini, dalilnya seperti ini, hukumnya seperti ini, dan dia mengambil kemudian produk hukumnya jadinya seperti ini. Nah, seperti itu kalau saya pribadi. Nah, maka kalau saya berpendapat, ya saya, karena saya ini misalnya Asy'ariyah, Maturidiyah, dan kitabnya yang saya baca referensinya seperti ini, maka saya berpendapatnya seperti ini, dan saya lebih condongnya ke sini, seperti itu kalau saya pribadi. Nah, tapi ya mungkin kalau ada teman-teman yang lain yang berbeda pendapat, yang berbeda pandangan lagi, silahkan. Itu saya pun juga tidak memaksa. Oke, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, hadis nomor 33 dari Humran an Utsman. Wa an Humrana anna Utsman radhiyallahu an da'a bi wudu'in fa ghasala kaffai salasa marrat summa matmada wastanshaqa wastansara summa ghasala wajhahu salasa marratin summa ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi salasa marrati summa al-yusra misla dhalik summa masaha bi ra'sihi
summa ghasala rijlahu yumna ilal ka'bain salasa marrat, summa yusra misla dzalik, summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'an nahwa wudu'i hadza, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau muttafaqun alaih berarti Bukhari dan Muslim. Am Humrana, dari Humran, anna Utsmana, sesungguhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, da'a bi wudu'in, menjelaskan tentang wudu. Farosala kaffaihi salasa marrat, dan beliau membasuh kaffaihi, telapak tangannya seperti ini. Kaffai ini tangan, cuma yang bagian sini sampai sini. Farosala kaffaihi salasa marrat, 3 kali. Summa matmadoh, kemudian beliau berkumur-kumur. Wastansyaqa, dan beliau menghirup air ke hidung. Wastansyaqa, kemudian mengeluarkannya. Nah, kemudian mengeluarkannya. Summa ghasala wajhahu, kemudian salasa marrat, kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Jadi beliau seperti ini, membasuh wajahnya 3 kali. Summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marrat. Jadi beliau itu membasuh tangannya yang kanan. Nah, yang kanan ini ilal mirfaqi, sampai ke sini, siku-siku, salasa marrat, 3 kali. Jadi caranya seperti ini ya. Ini anggaplah misalkan pancuran air kayak gitu kan. Nah, kemudian kita seperti ini, ilal mirfaqi, seperti ini. Bukan ini air, pancuran air dari sini ke sini, bukan, tapi dari jari-jari ke mirfaq, seperti itu. Mirfaq. Nah, 3 kali seperti itu, kemudian kiri 3 kali. Jadi bukan bergantian, tapi 1 seperti ini, kemudian kita anukan lagi basuh 2, 3, baru kanan, seperti itu. Baru kiri. Jadi kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Mulai dari sini sampai ke mirfaq, seperti itu, sampai ke siku-siku. Summa masaha ra'sihi, kemudian mengusap rambutnya. Jadi mengusap rambut seperti ini ya. Jadi kalau misalkan Imam Syafi'i itu kalau mengusap rambut seperti itu. Jadi mau itu bagian belakang, pinggir, ataupun ini terserah ya. Yang penting mengusap rambut. Masaha yang sahu itu mengusap. Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain salasa marrat. Kemudian Utsman bin Affan di situ beliau membasuh kakinya al yumna yang kanan ilal ka'bain sampai mata kaki. Jadi mata kakinya di sini sampai mata kaki, seperti itu. Salasa marrat, 3 kali. Jadi 3 kali yang kanan dulu sampai mata kaki, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang kiri sampai mata kaki juga sebanyak 3 kali. Summa qala, kemudian Utsman bin Affan di situ berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'an nahwa wudu'i hadza, muttafaqun alaih. Saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, telah berwudu, nahwa dzalik, seperti nahwa wudu'i, seperti wudu saya ini. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Makna hadisnya adalah pengajaran secara praktikal, faedahnya dapat dirasakan secara langsung, kaidahnya dan mudah diterima dan diingat. Ini diperkuat lagi dengan teori yang disebutkan dalam buku-buku pendidikan. Jadi kalau misalkan kondisi hadis ini sebenarnya
memperlihatkan keadaan pada waktu itu Utsman bin Affan mengajarkan kepada kawan-kawannya seperti itu, sahabat-sahabat lain, bagaimana cara berwudunya Rasulullah SAW. Langsung beliau praktekkan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mengajarkan orang itu, kalau kita teori segala macam itu kurang diingat ya. Tapi kalau misalkan kita langsung praktek apapun itu, nah, itu akan cepat diingat. Misalkan cara membungkus, mengkafani mayit misalkan. Nah, kalau kita nanti 3 lembar, 4 lembar, 3 lembar yang laki-laki, 2 lembar yang perempuan misalkan, kemudian dibungkusnya seperti ini, kita cuma ngomong saja, itu orang cuman kayak gitu. Tapi kalau misalkan itu dipraktekkan langsung, apalagi sekarang kan ada banyak gadget ya, device, nah bisa direkam dan lain sebagainya, itu lebih memudahkan lagi buat para pelajar di dalam mempelajari suatu ilmu seperti itu, baik itu ilmu agama Islam dan lain sebagainya. Bahwa pakar pendidikan menganjurkan untuk melakukan sistem pengajaran seperti ini. Jadi langsung praktek langsung. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wudhu yang pernah diperagakan oleh Khalifah Utsman di hadapan orang ramai, agar orang yang belum paham dapat menyaksikan dan mengingatinya dengan cepat. Jadi Rasulullah mungkin mengasihkan teori segala macam seperti itu. Rasulullah cuman berwudhu ya. Waktu itu dilihat oleh para sahabat, kemudian diajarkan oleh Utsman bin Affan kepada orang ramai yang lainnya, kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi sahabat-sahabat yang lain mungkin yang berpencar kayak gitu, ketika ditanyai wudhu, bagaimana wudhunya Rasulullah, maka diajarkan seperti itu, dipraktikkan langsung. Nah, hadis yang diceritakan oleh Ali radhiyallahu an, di dalamnya terdapat tambahan keterangan yang disebutkan dalam hadis Khalifah Utsman, yaitu mengusap kepala 1 kali, padahal anggota lainnya sebanyak 3 kali. Jadi ada tambahan juga nanti di hadis selanjutnya yang tidak saya sebutkan di sini, bahwa mamsaha bi ra'sihi wahidatan. Jadi mengusap sebagian rambutnya, rambutnya kayak gitu, wahidatan, sekali saja. Seperti itu. Ada juga yang 3 kali sih, tidak ada masalah. Nah, padahal anggota lainnya sebanyak 3 kali. Kemudian kalau misalkan kita menganalisis lafadznya adalah Utsman bin Affan bin Abul As al-Umawi adalah Dzun-Nurain. Jadi Utsman bin Affan itulah adalah Dzun-Nurain. Jadi yang mempunyai 2 istri dari anaknya dari putrinya Rasulullah SAW. Jadi ketika putri Rasulullah yang pertama wafat, yang sudah dinikahi oleh Utsman bin Affan, kemudian dikasih putri yang kedua, kemudian meninggal lagi. Nah, maka seandainya kata Rasulullah pada waktu itu, aku mempunyai anak perempuan lagi, maka aku akan kasihkan ke kamu wahai Utsman bin Affan, tapi tidak ada kayak gitu. Karena tidak ada, jadi ya seperti itu. Amirul Mukminin yang orang mempunyai biaya perlengkapan serta bekalan ketentaraan kepada Jaish al-Usrah. Jadi Utsman bin Affan ini adalah sahabat Rasulullah yang terkenal kaya raya, tapi beliau ini adalah orang yang sahabat Rasulullah yang paling dermawan seperti itu. Bahkan kalau pada saat paceklik, kalau nggak salah di perang Tabuk, nah Utsman bin Affan dengan ontanya, dengan segala macam kabilahnya seperti itu, memberikan seluruhnya kepada masyarakat pada waktu itu. Nah, seperti halnya kita di saat pandemi seperti ini ya, kalau misalkan ada orang kaya menghadiahkan kekayaannya segala macam untuk masyarakat yang kurang mampu supaya survive. Nah, kita ya contoh seperti Utsman bin Affan, dan saya lihat sendiri banyak orang-orang kaya yang seperti itu di Indonesia, walaupun ya tidak sepenuhnya, tapi paling tidak seperti itulah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau merupakan salah seorang di antara 10 orang sahabat yang mendapat kabar gembira
masuk surga, dan salah seorang di antara 6 sahabat yang diridhoi. Jadi ada sebenarnya dulu saya pernah dikasih tahu bahwa Utsman bin Affan ini masuk surganya dalam keadaan merangkak, tapi itu pun juga kalau tidak salah yang saya dengar hadisnya tidak dhaif banget lah seperti itu. Nah, beliau ini kalau yang hadis sahihnya, itu adalah orang yang dikabarkan masuk surga tanpa hisab, dan diantara 6 sahabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa menghidupkan seluruh malam harinya dengan sholat dan meriwayatkan sebanyak 146 hadis. Beliau meninggal karena dibunuh pada 35 Hijriah pada usia 82 tahun. Jadi pada pembunuhan sahabat Utsman bin Affan ini, pas pada saat beliau menjabat sebagai khalifah, kemudian terjadi percecokan di situ. Entah tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar, penggulingan, dan beliau dibunuh pada saat membaca Al-Quran. Dan jujur di antara kita zaman sekarang ya, untuk menjadi seorang alim itu bisa, untuk menjadi seorang pengusaha sekaya-kaya apapun bisa. Tapi untuk menjadi orang alim dan kaya seperti Utsman bin Affan itu sangat jarang. Itu kebanyakan kita kalau misalkan kita bekerja ya sibuk bekerja aja, jarang mungkin sholat, jarang, mungkin kayak saya mungkin malas-malasan baca Quran apalagi jarang-jarang, dan ya banyak kesibukan lah seperti itu. Kalau misalkan kita ditanya kenapa jarang membaca Al-Quran, jarang baca kitab dan lain sebagainya, ya karena sibuk seperti itu. Jarang ikut pengajian karena sibuk. Padahal Utsman bin Affan tidak seperti itu. Sesibuk-sibuk apapun beliau sering baca Al-Quran seperti itu, menghatamkan Al-Quran, kemudian murojaah itu. Biwuduin di sini dengan waw difathahkan, artinya adalah air yang digunakan untuk berwudu. Kafai di sini dalam bentuk tasniyah. Tasniyah ini kalau Indonesia single plural. Kalau misalnya lebih dari 2 itu sudah masuk dalam kategori jamak ya, plural. Tapi kalau bahasa Arab itu ada yang single, ada yang ini ya, kategori single, kemudian ada yang tasniyah yang 2, kemudian baru lebih dari 2 dikategorikan jamak. Tasniyah dari kafun. Jadi kafun, kafai ini. Nah, itu tasniyahnya. Kalau jamaknya saya lupa kalau jamaknya saya lupa ini. Artinya telapak tangan yang fungsinya sebagai penopang tubuh. Jadi ini telapak tangan, kafun, sebagai penopang tubuh. Jadi kalau misalkan kita jatuh seperti ini ya telapak tangan yang menopang tubuh gitu. Disyariatkan membasuh telapak tangan 3 kali sebelum melakukan wudhu untuk memastikan tidak ada kotoran yang biasa melekat pada telapak tangan, sekaligus untuk mengenal pasti warna air. Jadi kalau kita misalkan mau berwudhu itu disunahkan kita membasuh dulu kedua telapak tangan seperti itu. Jadi walaupun ini sunat ya kalau bisa dikerjakan seperti itu. Tamat madou. Nah, tamat madou artinya matmadoah, berasal dari matmadoah, artinya berkumur-kumur dalam mulut. Jadi tamat madou itu seperti ini, berkumur kayak gitu. Kita buang ke kiri, kemudian mengeluarkannya seperti semula. Pekerjaan ini didahulukan atas intinsyak, memandang ia lebih penting sekaligus mengenal pasti rasa air.
Jadi kita untuk mengenali rasa airnya seperti apa kayak gitu. Kemudian istansyaqa yastansyiku berasal dari istinsyak, artinya memasukkan air ke lubang hidung, menyedotnya. Jadi kita masukkan air di hidung, kita sedot sedikit kayak gitu. Jangan sampai kemasukan betul kayak gitu. Kalau kemasukan seperti ini, wah, pening gitu ya. Dengan apa sampai sebagian paling agak dalam, paling dalam dari lubang hidung. Kemudian disyariatkan untuk membersihkan rongga hidung seperti ini. Nah, kayak gitu. Dan juga sekaligus untuk mengenal pasti bau air. Jadi pentingnya seperti itu. Mulai dari tangan kita lihat airnya seperti apa. Kemudian kita berkumur-kumur, kita buang kotoran-kotoran yang ada di mulut seperti itu, kita rasakan bau air, rasa airnya seperti apa. Kemudian kita memasukkan di hidung, bau airnya seperti apa sambil kita membasuhkan kotoran hidung. Istang syaraya stang siru berasal dari kata istinsar, artinya mengeluarkan air dari lubang hidung setelah istinsyak. Jadi setelah kita istinsyak baru istinsyak, seperti itu, mengeluarkan air dari lubang hidung. Wasala wajhahu di sini, ghuslu wajhahu di sini artinya mengalirkan air pada anggota tubuh atau membasuhnya. Membasuh wajah disunahkan dimulai dari bagian atas wajah. Jadi bagian atas wajah di sini, nah hendaknya diambil kedua telapak tangan, kemudian dibasuh secara merata seperti itu. Al-wajhu berasal dari al-muwajahah. Definisinya secara memanjang dimulai daripada tubuh, rambut, kepala hingga batas akhir, sedangkan secara melebar ialah antara kedua daun telinga. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan ya seperti ini, nah ke bawahnya seperti ini, melebarnya itu sampai telinga, batas terakhir di antara kedua daun telinga seperti itu. Jadi diambil seperti ini. Ilal mirfaq di sini, ila di sini menurut pengertian asalnya menunjukkan makna intaha. Jadi intaha di sini, intaha ini adalah tujuan. Intaha itu batas akhir. Intahayan tahi itu berakhir. Seperti itu. Tetapi digunakan dengan bermakna ma'a. Seperti mana yang terdapat dalam hadis ini, pendapat jumhur ulama, al-mirfaq adalah tulang yang menonjol pada batas terakhir lengan. Dinamakan demikian karena anggota ini digunakan untuk menyadarkan tubuh dikala bersandar dengan untuk kegunaan yang lain. Jadi kalau misalkan kayak gini ya, duduk seperti ini ya, ininya bersandarnya seperti ini. Itu al-mirfaq dengan mirfaq. Nah, ila di sini tujuan kita membasuh sampai ke sini, ilal mirfaq. Jadi nggak bisa misalkan dari sini, dari mirfaq, dari siku-siku ke bawah, nggak bisa seperti itu. Summal yusra misla zalik, kemudian Utsman menyebutkan melakukan hal yang serupa dengan tangan kirinya, yaitu membasuh siku sebanyak 3 kali. Jadi seperti ini juga. Kemudian masaha biroksi. Masaha di sini artinya dapat menjadi muta'addi, yang sendirinya artinya biroksihi tadi muta'addi dengan ba huruf jar yang menunjukkan maknanya ta'diyah, yang tidak yang tidak bisa dibuang dan bisa pula disebutkan. Jadi masaha biroksihi. Jadi kalau yang lain salah, ini masaha, artinya mengusap. Seperti itu. Jadi kalau mengusap ini, kalau untuk sebagian rambut itu mengusap. Ilal ka'bain bersama dari kedua buku kakinya. Ilal ka'bain ini kedua mata kaki. Lafaz al-ka'bain adalah bentuk tasniyah juga dari ka'bun. Ka'bun itu artinya mata kaki.
Kalau ka'bain, kedua mata kaki. Artinya tulang yang menonjol dari kedua sisi pergelangan antara batis dan telapak kaki. Ia disebut pula buku kaki kalau dalam bahasa Malaysia. Kalau Indonesia itu mata kaki. Nahu wudu ihaza seperti wudu yang kuperagakan ini. Jadi wudunya wudunya Utsman bin Affan ini adalah wudunya Rasulullah seperti yang bagaimana yang kuperagakan ini. Seperti itu maksudnya Utsman bin Affan. Di dalam riwayat Abu Daud, kitab Sunan yang disebutkan, berwudulah seperti wuduku ini. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sambungan hadis ialah lalu Rasulullah bersabda. Nanti ada sambungan hadisnya. Jadi ya seperti itu kajian hadis nomor 32. Jadi kalau misalkan di syarahnya nanti itu ada sambungan-sambungannya, tapi saya bikin ya terpisah ya kan, tetap terpisah. Tapi penjelasannya mungkin tidak seperti detail yang sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata saya menyinggung atau mungkin ada yang mau disampaikan, bisa disampaikan lewat kolom komentar seperti itu. Mungkin ada beberapa yang terselip, terkurang, kemudian ada yang ya macam-macam lah, karena saya juga jujur untuk berbicara seperti ini masih pemula ya. Walaupun saya sudah siapkan beberapa gambaran-gambaran umumnya, tapi ya tidak menutup kemungkinan juga untuk melakukan kesalahan. Saya mohon maaf kalau misalkan terjadi hal-hal seperti itu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.